Nurbenita Darussan. Aku dari Psikologi UB angkatan 2022. Nah, di sini aku tuh ingin mewawancarai kakak tentang gimana sih strategi coping mahasiswa di UB itu sebagai seorang perantau. Kak, dari kakak mungkin bisa perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Tamadaya, dari angkatan 2019 jurusan Hubungan Internasional. Kakak asalnya dari mana ya kalau boleh tahu? Kalau asalnya sih dari Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Kakak sekarang ini udah semester berapa ya kuliah? Kalau sekarang sudah di semester 9 dan sekarang lagi ujian skripsi. Kalau berarti udah lumayan lama ya kakak ada di Malang. Itu sudah terhitung sepertinya 4 tahun sih. Iya, 4 tahun. Gimana kak selama di Malang ini? Apakah kakak betah atau enggak? Kalau selama ini sih di Malang cukup betah dan sudah mulai banyak terbiasa lah di sini. Oh, oke. Terus budaya di Kutai dengan di Malang kan pasti beda ya kak. Iya. Apalagi tuh beda pulau, pasti juga budaya yang beda. Kakak ngerasain ini nggak sih kayak mungkin kesulitan beradaptasi atau ada beberapa hal tuh yang beda banget dengan rumah kakak selama di Malang? Pada awalnya sih ada kesulitan saat beradaptasi sih, seperti pergaulannya yang berbeda, kemudian kehidupannya mungkin secara ekonomi juga berbeda, seperti makanannya harganya lebih murah di sini dan juga rasanya juga beda sama di rumah dan lain-lainnya. Selain itu ada lagi nggak kak? Itu kan tadi kan dari segi makanan dan juga pergaulan ya. Tapi dari segi misal cuacanya atau mungkin kayak cara orang membuat berbicara itu kan pasti beda gitu. Kalau dari cuaca sih memang beda banget sih. Kalau di rumah saya sih biasanya cuacanya lebih tropis, itu lebih agak panas. Tapi kalau pas di Malang tuh dingin banget gitu. Kemudian juga kalau interaksi dengan orang-orangnya juga terasa beda juga. Kalau di di tempat saya mungkin orangnya lebih kayak belak-belakan gitu, dan orangnya juga lebih kayak terbuka. Di sini juga lebih terbuka malahan. Kalau di Malang juga orangnya bahasanya lebih halus gitu. Jadi kakak ada kendala nggak dalam pergaulan? Kalau pergaulan sih pasti awal kuliah ada kendala, seperti mungkin menyesuaikan interaksinya dengan anak-anak di Malang tuh beda banget dengan orang-orang di rumah gitu, soalnya ya kultur budayanya beda. Terus kakak kan ini ya di Malang ini kakak pertama kali merantau atau udah pernah sebelumnya? Pertama kali Pertama mantap. kali. Nah, sebelum kakak pindah ke Malang kakak kan pasti ini ya kayak ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan gitu. Mungkin kakak belanja barang-barang kosan atau mungkin kakak menyiapkan lebih ke menyiapkan mentalnya gitu. Nah, dari kakak sendiri itu gimana? Kalau persiapan sih banyak sih. Pertama mungkin di bagian mental, kayak ada banyak wejangan dari orang tua tentang apa yang dilakukan nanti pas merantau gitu. Kemudian kayak persiapan diri sendiri buat nanti bergaul di sana, belajar di sana seperti apa gitu nanti sistemnya gitu. Kemudian juga secara kehidupan sih, kayak misalnya ekonomi, kayak mulai belajar budgeting atau manajemen keuangan lain-lainnya gitu. Kemudian berusaha untuk tahu di mana sih kalau kita mau nyari barang ini, makanan ini, atau nyari baju ini, jadinya tahu tempat-tempat yang cocok buat dibeli gitu. Berarti kakak udah siap banget ya dulu sebelum berangkat ke Malang? Bisa dibilang banyak lah dipersiapkan. Terus gimana kak? Rencana yang kakak susun itu apakah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kakak pikirkan, atau ada beberapa tuh yang ternyata nggak sesuai nih sama ekspektasi kakak? Ada beberapa yang tidak sesuai sih, kayak mungkin kalau dari segi yang paling kecil, kayak misalnya di dalam kosan itu kan kita kayak persiapkannya kayak cuman selimut tipis aja gitu, tapi kagetnya ternyata suhu di Malang tuh lebih dingin banget daripada di rumah kan, jadinya kayak lebih banyak pengeluaran, kayak beli selimut yang lebih tebal. Kemudian juga ada beli water heater juga, soalnya kalau pagi-pagi biasanya lebih dingin gitu. Kemudian dalam pergaulan juga kayak
lebih beragam orangnya, ada yang nggak hanya orang Malang, orang Jabodetabek, orang Timur, orang Padang gitu. Jadinya kita juga menyesuaikan bahasa kita dan interaksi kita sama orang-orang tersebut gitu. Jadinya kayak kaget aja gitu. Tapi mungkin itu ada kendalanya tuh di awal-awal ya, tapi lama-lama kakak udah mulai bisa beradaptasi gitu. Ya. Terus sebelum kakak mengenal kan tadi kakak bilang kalau dikasih wejangan sama orang tua gitu ya. Nah dari situ kakak pasti udah kayak udah ada pegangan apa sih yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Nah dari situ apa aja sih hal-hal yang menurut kakak tuh sama sekali menurut kakak tuh sangat buruk dan nggak boleh dilakukan? Mungkin kalau dari jangan sih lebih kayak ingat-ingat sama pedoman agama gitu. Soalnya mungkin yang paling keras kayak dia, apalagi yang pergaulan di Malang kan, kalau itu lebih luas dan lebih bebas lah kalau kita dilakukan. Jadinya mungkin ada dipegang kayak gak minum-minum, kemudian gak ikut ke klub dan lain-lainnya gitu, dan itu masih kayak berusaha pegang sampai saat ini gitu. Kemudian juga misalnya kalau lagi kesusahan berusaha untuk kayak kontak ke orang tua, cerita ke siapapun gitu. Tapi kadang ada beberapa yang kita tuh kayak kondisinya tuh terdesak banget gitu ya. Ya. Kayak mungkin kakak kayak tadi kan ingat agama, kalau ingat agama gitu, tapi mungkin ada di satu waktu dimana kakak tuh asik banget nih main sama temen sampai kakak tuh bisa lupa beribadah gitu. Nah ada nggak sih momen-momen dimana kakak tuh melanggar apa yang udah kakak yakini gitu? Kalau melanggar sih ada beberapa, mungkin pertama seperti yang sudah disebutkan kayak lupa sholat dan lain-lain gitu. Kemudian sempat pada masa saat puasa gitu, puasa Ramadan, saat itu masih di Malang juga, itu kayak diajak buat apa kalau sebutannya kalau di Malang tuh mokel, makan gitu kan. Jadinya kayak ya keterusan ikut minum gitu, minum air. Oh iya, iya. Tapi kalau misalnya selain itu kayak yang keras kayak minum-minum, ikut klub atau pergaulan bebas yang kayak seks bebas itu nggak pernah. Berarti kakak tuh masih bisa jaga diri gitu sama di Malang. Terus di Malang ini tuh kakak ada keluarga atau enggak? Apa ini? Ada keluarga nggak yang tinggal di Malang? Kalau keluarga nggak ada di Malang, jadi sendirian. Jadi di Malang tuh cuma ada teman-teman doang ya. Nah terus kalau keluarga kan cuma ada di Kalimantan itu, dan kakak sering kontak-kontakan. Iya, sering kontak-kontakan. Terus kayak seberapa penting sih menurut kakak peran mereka, peran baik itu keluarga maupun teman dalam buat kakak selama ada di perantauan ini? Penting banget. Soalnya pertama mungkin mengingatkan tujuan saya merantau di sini sih. Soalnya kan kalau kuliah tuh kadang kita suka lupa. Kita tuh tujuannya di sini belajar kan, bukan kayak asik-asik cuma main-main doang gitu. Jadinya kalau yang di telepon itu kayak diingatin kita di sini kuliah, dan juga jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu. Kemudian juga diingatin kalau misalnya ada masalah apa itu langsung kontak aja sama orang tua, dan tidaknya kalau kita cerita kita jadi lebih lega gitu. Kalau buat teman sendiri gimana? Kalau untuk teman di sini ada beberapa yang jadi teman dekat dan selalu bisa dipercaya gitu. Jadi sering kayak curhat, sering jalan sama mereka. Misalnya kalau ada masalah, kita diajak buat sama-sama nyelesain, kayak ya mungkin sesimpel kayak diajak jalan makan gitu, cerita-cerita gitu. Dan sebaliknya juga kalau misalnya teman lagi usaha, saya juga usahakan juga ajakin atau apa gitu yang bisa membantu. Soalnya kan kayak keluarga yang paling dekat di Malang kan cuma teman doang ya. Jadi apa juga pasti kakak minta tolongnya ke teman. Nah, terus di fase apa sih kakak tuh merasa kehadiran teman-teman dan keluarga itu penting banget? Mungkin kalau kehadiran teman-teman sama keluarga yang paling penting banget biasa itu kayak misalnya kalau lagi ada masalah akademik, kayak misalnya lagi kesusahan di tugas ini, atau mungkin pas dapat tugas kita kayak respon dosennya atau nilainya buruk gitu, dan kita jadinya kayak apa ya, kurang jadi motivasi buat ngelanjutin kuliah atau ngelanjutin tugas gitu. Dan di situ ada pentingnya jadi teman-teman bisa nyemangatin gitu, orang tua bisa kayak ngingatin bahwa ya ini bukan akhir dari semuanya gitu.
biasanya tuh support yang mereka kasih itu dalam bentuk apa? Kalau support sih biasanya sih dari kata penyemangat sih. Kadang-kadang juga kalau misalnya lagi ada rezekinya biasanya dikasih kayak, kalau dia keluarga tuh biasanya dikasih uang jajan gitu, buat semangat lah, cari makan kemana gitu, buat refreshing gitu. Kalau dari teman tuh ya biasanya ngajakin traktir atau kita coba dari tempat makan ini yuk gitu. Terus berarti kalau misal berarti kakak juga melakukan hal yang sama ya, kayak misal temen yang kesusahan kakak juga kayak nyemangatin itu juga begitu juga dengan kalau misal kakak kesulitan temen kakak juga nyemangatin. Ya. Terus selama kakak di Malang kan udah hampir 4 tahun nih, 4 tahun lebih ya, apa aja sih hal-hal yang bikin kakak itu senang ada di Malang? Kalau di Malang sih mungkin aksesnya sih enak semuanya, dari jalan. Soalnya kalau di Kalimantan tuh kalau jalan tuh biasanya ada yang rusak, ada yang akses transportasinya jelek dan lain-lain gitu, jadi aksesnya lebih mudah. Kemudian kalau mau nyari barang-barang tuh serba ada di Malang, jadi lebih enak gitu buat nyari kebutuhan. Kemudian selain itu juga walaupun pergaulannya ya bisa dibilang bebas banget gitu, tapi orang-orangnya sangat open minded bisa dibilang gitu. Teman-teman di Papua itu banyak yang saling bisa mengerti gitu lah. Jadi ada pergaulan yang bebas banget, ada juga pergaulan yang circle-nya tuh positif-positif Iya. gitu. Terus apa ya, selama kakak di Malang kan pasti kakak nggak cuman ya cuman senang doang gitu ya, kayak ada masalah akademik. Gimana sih kakak tuh bersikap, gimana kakak menyikapi ketika kakak itu ada masalah? Kalau tapi sih biasanya mungkin balik ke prinsip hidup ya. Kalau saya sendiri punya kayak prinsip bahwa semua masalah itu pasti akan berlalu, sesusah apapun pasti akan hilang. Jadi saya berusaha misalnya kalau lagi di poin-poin terburuk itu secara akademik, itu berusaha ngingatin diri sendiri bahwa ini bakal selesai kok, ini bakal lewat gitu, ini nggak bakal selamanya. Gitu ya kak prinsipnya. Terus kan kakak nih pertama kali merantau kan di Malang ya. Nah, terus kalau di perantauan kan kita hidupnya sendiri ya kak, nggak ada orang tua, kayak kita nggak bisa apa-apa sendiri, jadi kita kayak dituntut buat mandiri dan juga dapat bertanggung jawab ke diri sendiri. Nah gimana sih cara kita buat melakukan hal itu? Kalau itu sih biasanya ya lebih ke diri sendiri sih, gimana kita ngingatin bahwa tujuan kita bahwa di sini cuman ya kita belajar, kita berusaha untuk belajar, walaupun belajar tuh juga nggak hanya akademik aja, kita belajar kehidupan di sini dengan merantau ini, jadinya apapun kesusahannya itu bakal jadi bahan buat kita, buat pelajaran buat di masa kedepannya gitu. Jadi berusaha untuk itu sih, ingat diri sendiri. Jadi kita kayak harus ingat tujuan Ya. utama di Malang itu buat kuliah, bukan buat main. Ya, terus kakak selama kuliah di Malang tuh ikut organisasi apa? Organisasi ikut, kalau organisasi cuman satu aja sih, yaitu himpunan hubungan internasional. Itu cukup sibuk ya kak di himpunan? Ya cukup sibuk, soalnya aku ikutnya 2 periode, jadi pertama jadi staff, yang periode kedua jadi divisinya. Oh. Terus itu gimana caranya kakak buat, tadi kan kakak bilang kalau selalu ingat tujuan utama di Malang itu buat kuliah, dan kakak juga ikut organisasi. Gimana caranya kakak buat mengimbangi antara kegiatan akademik dan juga non akademik? Kalau untuk mengimbangi sih biasanya ya pertama berusaha untuk bikin kayak planning waktu, apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian kayak berusaha untuk itu sih, pokoknya nyatat-nyatat apa yang bakal dikerjain, dan yang paling pentingan yang mana kayak skala prioritas gitu lah. Tapi selama kakak berorganisasi itu ini gak sih kayak akademiknya itu tetap stabil atau menurun? Kalau dibilang sih menurun sih, soalnya kayak pertama kali juga ikut organisasi yang sangat sibuk banget gitu bisa dibilang, jadinya kayak
ada waktu dimana kita kayak keteteran di Iya. akademiknya ataupun keteteran di organisasinya juga. Jadi kakak kayak masih belum bisa gitu ya Iya. membagi waktu Ya, antara belum akademik. mahir banget. Oh iya, belum mahir banget. Terus kalau misal kakak ada masalah gitu kan di Malang kan pasti banyak masalah ya, apalagi kita tentang apa aja gitu. Gimana sih cara kakak itu mengontrol diri kakak ketika ada masalah? Kalau untuk mengontrol diri sih kembali lagi mungkin pertama prinsip, tapi biasanya kan kalau prinsip doang kan biasanya kita sering lengah juga kan. Iya. Ya mungkin cerita dengan teman, setidaknya kita bisa ngeluarin emosi itu nggak stay di dalam diri aja. Kemudian mungkin opsi yang paling terakhir sih mungkin kayak pergi ke orang yang lebih tahu gitu. Kalau saya sih lewat badan konseling atau psikolognya dari Picet gitu, soalnya ada yang bisa cerita gitu, misalnya apa yang bisa dibantu. Sejauh ini membantu atau enggak ini jadi kakak datang ke psikolog? Membantu sih. Membantu banget Iya. atau membantu aja? Kalau membantu sih membantu banget sih, soalnya kita kayak dapat apa yang harus dilakuin, guide tentang cara ngontrol emosi atau manajemen emosi itu gimana gitu. Jadi bagus sih kalau kakak kayak tahu gitu ya gimana caranya menyelesaikan masalah. Kayak kan ada beberapa orang yang kalau ada masalah dia malah larinya ke hal yang negatif gitu ya, tapi kakak lebih milih buat konsultasi ke ahli. Menurut aku itu udah bagus banget sih, kakak berarti aware dengan diri sendiri. Terus kalau dalam hal pergaulan kakak tuh gimana caranya buat kontrol itu? Kalau ngontrol sih ya pertama sih kembali juga ke diri sendiri bahwa kita di sini cuma kuliah aja. Kalau dapat teman tuh ya bagus, cuman ya dapatlah teman yang berkualitas gitu. Jadinya apa? Misalnya kalau ada ajakan yang ke hal-hal negatif gitu, berusaha untuk nolak gitu. Setidaknya tanyain gitu, ini manfaatnya apa sih gitu buat dapat ini gitu. Terus kalau menurut kakak apa aja sih hal-hal atau masalah itu yang nggak perlu ditanggapi dengan serius? Kalau masalahnya nggak perlu ditanggapin dengan serius sih, kayaknya mungkin hal-hal yang bersifat apa ya, kalau bisa dibilang sih kalau di lingkup kampus bisa dibilang kayak ya politik gitulah, politik kampus yang itu menurut saya nggak terlalu diseriusin. Tapi banyak teman-teman saya kayak kepisah-pisah, soalnya ada yang ikut kubu politik ini, kubu politik itu, jadinya hal-hal yang nggak terlalu penting sebenarnya menurut saya. Berarti kakak ini ya kayak nggak terlalu peduli gitu ya sama politik kampus? Iya, nggak terlalu peduli. Iya. Terus kalau masalah yang perlu dan kayak harus ditanggapi dengan serius itu apa aja? Mungkin kalau masalah yang itu mungkin kalau dari personal sih yang perlu diperhatikan mungkin kayak personal branding, ya berusaha untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri apa yang bisa dicapai gitu. Kemudian kalau di lingkup kampus sih mungkin kayak kalau ada masalah ya tentang fasilitas, tentang perkuliahan gitu bakal diperhatiin. Aku pengen tahu sih tanggapan kakak. Kan ada beberapa orang yang dia tuh kalau ada masalah tuh dia larinya ke dia kayak tidur terlalu lama atau makan kebanyakan atau dia tuh nggak mau ketemu orang-orang. Menurut kakak gimana sih orang yang kayak gitu? Kalau menurut saya sih mungkin dia yang kurang pengetahuannya tentang coping mechanism atau mekanisme cara mengendalikan permasalahan itu dengan baik sih. Jadi saya bisa mengerti, tapi saya tidak mendukung gitu. Ya mungkin lebih baiknya kita ya itu bisa kayak ngebantu ngasih solusinya gimana, kira-kira gimana gitu yang terbaik motivasi gitu. Karena memang banyak kasus-kasusnya kan, kayak teman-teman juga ada yang lebih parah mungkin coping mechanismnya kayak jadinya kayak mereka minum atau kayak mungkin self harm gitu, jadinya
bisa kita bantu sama-sama. Terus kakak pernah nggak sih ada di titik paling rendah, kakak ada mengalami suatu masalah yang itu tuh berat banget sampai kakak tuh down, terus ini kalau misalkan kakak mau cerita, tapi yang aku tanyain adalah gimana caranya kakak itu bisa bangkit dari terendah itu. Ya ada sih banyak. Kalau misalnya paling baru itu mungkin kayak titik terendah pada saat bikin skripsi ini. Soalnya kadang ya pengalaman judulnya sering ditolak gitu, kemudian jadinya sempat di titik terendah kayak malas buat ngerjain apapun sekecil kayak nganterin laundry nggak semangat, atau makan juga nggak semangat, jadi cuma stay di kosan aja gitu. Dan kalau cara bangkitnya sih itu sih dari ya disemangatin sama teman, disemangatin sama orang tua, pokoknya apa tuh support sistemnya saling membantu lah apa yang bisa dibantu gitu. Kemudian lama-lama kayak kepercayaan diri kita naik gitu, dan akhirnya saya bisa kayak sadar bahwa nggak bisa selamanya kayak gini, dan setidaknya kita kalau bisa melangkah sekecil apapun, yang penting bisa melangkah. Iya sih, kata orang juga skripsi itu bagian paling berat dari kuliah ya. Iya, bisa dibilang. Tapi kakak hebat ya, masih bisa bertahan sampai sekarang. Terus kayak bisa tetap moving on sama kehidupan gitu. Iya. Dan sekarang udah cukup bangkit atau masih ada di titik itu? Sudah bisa dibilang bangkit gitu sih, sudah bisa menata diri dan lain-lainnya gitu. Udah sih kak, cukup dari aku. Dan mungkin dari kakak ada yang mau ditanyain atau ada yang mau disampaikan lagi? Kalau itu sih nggak ada sih, cuma mau bilang semangat aja buat tugasnya juga. Semangat ya. Dan cuma saya juga kan yang ada tugasan dari ini gitu. Kakak juga semangat ya, semoga skripsinya cepat selesai, semoga bisa cepet segera wisuda.